wabarakatuh. Alhamdulillahi wahidil atiyah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufuzi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para pengurus Masjid Nurul Falah, Ustaz Putra beserta jajarannya, semua orang tua kami, RT RW yang hadir, ibunda yang semangat malam ini. Semangat Bu. Jadi tema kita malam ini mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Jadi ceramahnya singkat saja Pak Ibu. Judulnya dua. Pertama cinta, yang kedua teladan. Saya lari dari tema apa? Tak cinta maka tak sayang. Tak sayang tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Maka syarat yang pertama kita mencintai Rasulullah adalah kita kenal dengan beliau. Kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun berapa Nabi Muhammad lahir? Saya tanya Ibu dulu, tanggal berapa? Bulan apa? 12 Rabiul Awal. Tepat 29 Agustus 580 Masehi. 580. Di mana Nabi lahir? Di mana Nabi lahir? Ini kita bicara cinta. Gimana Ibu mencintai Nabi sementara kita tidak kenal dengan beliau? Di mana Nabi lahir? Makkah. Di mana Nabi wafat? Madinah. Kapan beliau lahir? 2 bulan dalam kandungan bapaknya wafat. Walamma tamma min hamlihi syahran ala mashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati Abu Abdullah wa kana qad wa kana sallallahu alaihi wasallam 9 ashhurin qamariyah wa ana lizzamani an yanjalu anhu sada apa tuh Bu? Al-Barzan. Coba kita terjemahkan. Syahran, Nabi 2 bulan dalam kandungannya. Tufiya bil Madinah Abu Abdullah. Wafat bapaknya di Madinah namanya Abdullah. Waktu itu namanya Yasrib, berdagang. Wafat beliau. Umur Nabi berapa dalam kandungan? 2 bulan. Kemudian lahir. Nabi lahir malam itu. Banyak kejadian. Malam begitu tenang. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyata wa Maryam. Datang 2 wanita pada malam itu. Malam Nabi lahir datang 2 wanita suci. Siapa dia? Asiyah. Siapa Asiyah Bu? Wanita suci, ibu angkat Nabi Musa alaihissalam. Panjang kisahnya. Kalau kita buat kisahnya malam ini panjang. Nabi Musa lahir
Fir'aun mengatakan setiap anak laki-laki dibunuh. Lahir Musa, ternyata yang lahir laki-laki dimasukkan ke dalam peti, dihanyutkan ke sungai Nil, singgah di tempat mandi istri Fir'aun, Asyah. Asyah lah yang membesarkan Nabi Musa. Nabi Musa membawa kitab Taurat. Taurat kitabnya orang Yahudi. Taurat kitabnya orang Bani Israel. Apa hikmahnya di sini? Nabi Muhammad lahir ditolong oleh seorang ibu kelahirannya, dia membawa kitab Taurat. Muhammad lahir menyempurnakan Taurat yang sudah dirubah. Nabi Muhammad lahir menyempurnakan Taurat yang sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi. Kita percaya Taurat itu asli, tapi sudah berubah. Kenapa Yahudi merubahnya? Dia mengatakan azar patung sapi sama dengan Allah, bukan menyembah Allah lagi, tapi mereka menyembah patung. Asiyah wa Maryam. Wanita yang kedua siapa yang datang malam itu? Maryam. Siapa Maryam, Bu? Ibu dari Nabi Isa alaihi salam. Apa hikmah di sini? Isa datang membawa kitab Injil, Bible. Apa hikmah di sini? Nabi Muhammad datang meneruskan kembali kitab yang diturunkan kepada anaknya Maryam, karena sudah terjadi perubahan. Diluruskan lagi, datang Maryam malam itu. Wawaladahu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'lahu sana. Maka lahir malam itu Nabi Muhammad nuran yatala'lahu sana, penuh dengan cahaya, mampu awak semuanya tobat. Berdiri kita ketika itu. Coba yang ahli Ghazali, nurayyata'lahu sana mahlul qiyam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita bahas berapa siapa, Pak? Anak yang diakikah. Iya tak? Anak yang baru lahir kita bawa, Pak, diakikahkan, dipotong rambutnya. Setelah baca nurayyata'lahu sana, seolah-olah Nabi lahir. Apa hikmah yang diambil di situ? Semoga anak yang dibawa ke tengah orang-orang tadi mencontoh akhlaknya Nabi. Tapi sayang hari ini sallallahu ala Muhammad dan berubah dengan organ tunggal. Yo, pergi kemana? Undangan akikah. Yang bunyinya apa di situ? Musik. Iya enggak? Iya. Tapi di sini tidak seperti itu. Mudah-mudahan. Ya Bu ya. Mudah-mudahan. Inilah hikmah yang kita ambil malam ini. Bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir nurayyata'lahu sana, penuh dengan petunjuk. Maka kita harus yang pertama apa tadi? Mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mulai, Bu. Lahirnya di mana tadi? Di Mekah. Lahir di Mekah. Kapan dia wafat, bapaknya meninggal? 2 bulan dalam kandungan. 2 bulan dalam kandungan. Kapan ibunya meninggal? Umur berapa, Bu, ibunya meninggal? Kita pelan-pelan saja. Umur berapa? Ada perkawanan. Kata cinta tadi. Cinta kan harus kenal. Umur berapa ibunya wafat? 8. Allahu Akbar. Bukan tak ada Ustaz lupa.
rupanya. Setelah ibu meninggal, siapa yang menjaga beliau? Hah? Kakeknya Abdul Muttalib. Anak-anak aja hafal dia. Hai anak-anak kami, kapan datuk Nabi wafat? Abdul Muttalib umur berapa? Umur 12 tahun. Umur 12 tahun wafat datuknya. Beliau dipelihara oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Abu Thalib itu sayang dengan Nabi sampai Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika Nabi sudah diangkat menjadi Rasul, sayang Abu Thalib hilang. Kenapa? Abu Thalib mati tidak dalam keadaan beriman. Apa kata Muhammad? Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia tidak mau, Pak. Abu Thalib tidak mau. Tidak mau Abu Thalib mengucapkan. Akhirnya Abu Thalib wafat dalam keadaan tidak beriman. Apa pekerjaan Nabi yang diajarkan oleh Abu Thalib? Berdagang. Umur 12 tahun Nabi sudah dibawa berdagang. Oh, berarti menggali Ustaz. Iya, cuma buka lapak, Pak. Buka di pasar, jualan ini, bukan itu, hilangkan. Nabi jualan bukan seperti itu. Karena Al-Quran mengatakan Ila bi Quraisy ila bihim riyah latashita'i was-sayf. Ila fi Quraisy, suku-suku Quraisy ketika itu kata Allah, termasuk Muhammad suku apa? Quraisy. Rihlatas syita'i was-sayf. Mereka mengadakan transaksi atau jalan berdagang. Syita was-sayf, di musim dingin mereka ke Yaman. Musim dingin kemana ya Pak? Ke Yaman. Was-sayf, di musim panas mereka ke Syam. Jadi pedagangnya dari mana Pak? Dari Yaman ke Syam. Sekarang Syam itu apa? Syria, Yordania, Arab Saudi, Yaman, Palestina. Berapa negara itu? 5 negara. 5 negara. Berarti Nabi Muhammad berdagang, berbisnis, ekspor, impor. 5 negara. Kira-kira dagangan rumput bisnisnya atau sudah ekspor impor? Sudah sistem ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi itu jualan Pak, dibuka lapak 1000, 2000. Tapi Nabi Muhammad berbisnis umum, ekspor impor. Salah satu investasi terbesar yang beliau bawa ketika itu adalah seorang saudagar kaya perempuan ikut investasi dengan Nabi Muhammad. Siapa nama saudagar tersebut? Khadijah, investor juga. Jadi Khadijah nitip barang juga, nanam saham. Semenjak Nabi Muhammad yang jualan, habis semua barang Khadijah tadi laku, meningkat penjualannya. Akhirnya Khadijah tertarik. Berapa umur Khadijah ketika itu? 40 tahun. Akhirnya Khadijah berkata kepada pembantunya, Nafisah, coba engkau intip itu pemuda. Sampaikan pesan saya kepada pemuda tadi yang bernama Muhammad. Umurnya berapa? 25 tahun. Yang jalankan bisnis Nabi, yang investor Khadijah. Investor kaya raya, perempuan
janda umur 40 tahun. Kira-kira cantik atau tidak Bu? Cantik enggak? Kayak Mall Ciputra tuh umpamanya Pak, mall apa? Ciputra. Yang punya umpamanya janda, umurnya 40. Bapak bayangkan dia punya Mall Ciputra, cantik atau tidak orangnya? Pasti cantik. Tropik jawab bapaknya. Karena dia kaya raya. Tidak mungkin orang kaya raya tidak cantik. Nyancaknya dek kayonya tuh Pak. Tapi Khadijah ini wanita mulia, berakhlak. Banyak pembesar Quraisy melamar kepada dia. Ya. Khadijah tidak pernah menerima lamaran tadi. Semuanya sudah datang Bu, melamar. Anggota DPR melamar Pak, ditolaknya. Ya, anggota DPR pembesar Quraisy itu maksudnya. Ketua dewan datang ditolak. Datang janda, pengusaha datang ditolak, enggak dia terima. Tapi dia tertarik dengan sosok seorang pemuda yang sangat jujur. Siapa namanya? Muhammad, usianya 25. Dia utus Nafisah. Coba tanya Muhammad, mau gak dia menjadi suami saya? Apa pesannya Bu? Khadijah, coba tanya pemuda itu, mau gak dia jadi suami saya? Maka inilah dasar Bu, bahwa seorang perempuan kalau dia menengok laki-laki soleh, boleh gak ditawar? Tapi syaratnya jalur kan? Syaratnya ibu janda. Ya, umpamanya ibu janda, tiba-tiba ada laki-laki soleh, seorang budak jadi imam di masjid, boleh tak ibu menanyakan melamarnya? Boleh. Inilah karena kadang-kadang kesempatan itu cuma datang satu kali, besok nyosal ibu. Ibu diambil sama orang nganggu awak. Tapi jangan pakai WA. Kacau nanti. Ini tidak ada laki-laki soleh, cari nomor WA-nya. Ustaz Putra, berapa nomor WA Ustaz itu gitu. Kacau nanti. Nanti disebarkannya ke orang lain. Utus saja bilang ke Ustaz Putra, Ustaz, ini contoh ya, bukan kenyataan. Ustaz, itu ada laki-laki soleh duda, mau gak dia menikah dengan saya? La ilaha illallah. Apa jawab Nabi ketika itu? Apa jawab Nabi Muhammad ketika itu? Nabi mengiyahkan atau tidak? Mengiyahkan, tapi Muhammad mengangkat derajat Khadijah. Dia suruh paman-pamannya untuk melamar Khadijah. Dia muliakan. Dia pulang ke rumah, wahai mamaku, paman aku, datuk aku, saudara-saudara aku, lamar Khadijah sekarang. Maka Khadijah pun dilamar. Setelah lamaran diterima, diadakan pernikahan. Maka di umur 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah yang umurnya 40 tahun dengan mas kawin 30 ekor onta. Satu ekor onta uangnya 40 juta. Kali 30 berapa duitnya Ustaz? Sekitar hampir 1M, 750 juta. Kalau mas kawinnya 750 juta, Pak, kaya atau miskin? Kaya atau miskin? Jadi jangan dipikir Muhammad tuh susah hidupnya, melarat. Itu orientalis barat, sehingga Nabi kita seolah-olah orang miskin. Dalam sejarah mas kawinnya hampir 750 juta. Ibu yang kacamata mas kawinnya berapa kemarin? Enggak, lalu mas kawinnya berapa enggak? Hah? Seberapa anak sholat aja? Mau juga ibu kan? Cuman seperangkat anak sholat, berapa duitnya tuh Bu? Sampai
1 juta saya pakai anak sholat? Nggak sampai. Saya 10 tahun Pak di KUA. Udah berapa ribu yang saya nikahkan? Ya, 10 tahun saya di KUA. Sudah beribu yang saya nikahkan, belum pernah saya menemukan mas kawinnya lebih dari 10 juta. Nah, ada kemarin datang ke kantor uang 2 tahun yang lewat, mas kawinnya apa? Emas batangan. Masya Allah, ini menarik ini. Apa mas kawinnya? Emas batang. Langsung saya hadir menyaksikan di hotel nikahnya Pak. Mana emas batangannya? Rumput disampul di dalam kotak. Sekedang koin. Paling berapa emas? Ya, Masya Allah. Apa maknanya di sini? Jangan kita menganggap Nabi kita itu orang miskin, melarat segala macam. Tidak. Nabi itu kaya raya, tapi hidupnya sederhana. Itu Pak. Syadidul haya wat tawadhu, yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu. Nabi itu sangat rendah hati. Nabi itu sangat pemalu. Yarqa'u thawbahu, dia jahit bajunya sendiri. Kalau sobek bajunya Pak, kalau bisa dipakai, beliau jahit sendiri. Saya tanya ibu-ibu, selama ibu nikah ada tak bapak jahit baju? Ada tak Bu? Tidak kan? Wa yarqa'u thawbahu wa yakhlifu na'lahu. Nabi sendiri yang memperbaiki sendalnya. Dia orang kaya Pak, tapi sederhana. Beda dengan orang kaya hari ini. Sepatunya saja 1 lemari itu penuh. Bila dipakai? Kapan dipakai? Kalau kita laki-laki mungkin tidak banyak Pak. Coba tengok bapak pulang nanti di lemari kayu. Awal nikah sama banyak baju suami dengan istri. 4 tahun nikah, baju istri sudah mengalahkan baju suami. 5 tahun menikah, menyingkir baju suami ke samping, habis semua baju ibu-ibu. Iya Bu. Terakhir apa? Dari 6-7 kotak lemari itu tinggal baju orang 1 kotak lebih banyak. Yang lebih itu habis semua baju ibu. Kenapa? Asal ada pesta, beli baju. Iya. Itu kebiasaan yang tidak baik. Ya. Asal ada pesta, baju baru. Kenapa itu beli baju baru? Tidak mungkin diposting baju yang sama Bang. La ilaha illallah. Tujuannya cuma posting, akhirnya dipakai sekali setahun. Apa makna di sini? Banyak kita kaya, tapi kita menghilangkan nilai kesederhanaan dalam hidup kita. Kalau masih bisa dipakai, kenapa tidak dipakai? Kalau memang kita tidak memakai, kenapa kita tidak berbagi dengan orang yang butuh untuk memakai? Menumpuk di lemari tadi, tidak dipakai. Mending disedekahkan. Maka Nabi kaya raya, tapi hidupnya sederhana. Ketika mereka menikah, banyak peristiwa ujian yang terjadi. Khadijah bukan yang lebih kaya Pak. Karena sudah mulai Nabi menunjukkan tanda-tanda kerasulannya. Apa kerjanya? Tahannus. Tahannus itu apa? Menyendiri. Allah takdirkan Nabi tadi menyendiri di Gua Hira. Di umur 40 tahun barulah datang malaikat memberi wahyu. Apa wahyu yang pertama? Iqra. Bacalah hai Muhammad. Apa jawab Nabi ketika itu? Ma'ana biqara'i. Aku tidak bisa membaca. Akhirnya beliau menggigil pulang. Sampai di rumah
Tengah malam pulang sampai di rumah, apa kata Khadijah? Wahai suamiku, kenapa engkau menggigil? Maka diselimuti oleh Khadijah, turun ayat ya ayyuhal mudassir, hai orang yang berselimut. Akhirnya Khadijah bergegas, dia pergi ke rumah pamannya namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah ini pendeta dulu itu pengikut agama Ibrahim. Dia tanya pamannya, wahai paman, suamiku Muhammad menggigil setelah pulang dari Gua Hira. Kira-kira apa yang terjadi wahai paman? Apa kata Waraqah? Itu yang datang adalah namus di Alkitab, di Bible. Namus itu adalah malaikat Jibril. Dia datang kepada Abraham, dia datang kepada Musa, dia datang kepada Yesus. Dan hari ini dia datang kepada nabi-nabi yang ditunggu, yakni Muhammad SAW. Barulah tenang hati Khadijah. Hai Khadijah, andai aku hidup ketika Muhammad menyebarkan agamanya, maka aku akan termasuk membelanya. Begitulah lapangnya hati Khadijah. Coba kalau Khadijah sekarang, tiap malam abang tuh pergi dia wirid, tiap malam dia pergi keluar mengaji. Pas jam 1 malam pulang menggigil ke rumah. Kita kira-kira Khadijah di sini bilang apa? Hah? Kenapa abang pulang itu lagi? Nggak usah abang pulang. Itu yang terjadi. Tapi Khadijah itu tidak. Dia sambut suaminya. Maka Rasul diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun. Resmi dia menjadi Nabi Muhammad, diangkat oleh Allah menjadi Rasul membawa syariat. 3 tahun berdakwah secara sendiri-sendiri, sembunyi, tak boleh ada yang tahu. Maka yang Islam ketika itu hanya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, sedikit yang masuk Islam. Setelah 43 tahun umur Nabi, turun ayat fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Hai Muhammad, serah, ya, berdakwahlah secara terbuka. Maka Nabi mengumpulkan penduduk Mekah di bukit Safa. Nabi berdiri, saksikanlah hari ini aku adalah utusan Allah. Ketika itulah Abu Thalib sayangnya sudah mulai hilang. Pamannya Abu Lahab sudah tidak sayang lagi. Apa kata Abu Lahab? Taballaka Muhammad, celaka engkau hai Muhammad. Celaka engkau. Kenapa engkau meninggalkan agama nenek moyang kita? Maka turun ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab yang telah menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Thalib tidak apa. Abu Thalib tidak dia nampakkan. Tapi dia malu dengan pembesar Quraisy lainnya. Dia tak mau beriman. Maka Maulid ini membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa pun Maulid bu? Ya Pak, kan banyak gini itu. Kalau abang tonton YouTube, Maulid itu tak pernah dibuat Nabi. Iya tak? Maulid tak pernah dibuat Nabi. Berarti bid'ah. Tak boleh kita buat. Apakah betul atau tidak? Saya contohkan Pak. Nabi memang tak pernah Maulid. Tapi sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin? Apa jawab Nabi? Zata yaum wulidtu, hari Senin aku dilahirkan. Apa maknanya di sini? Nabi mensyukuri hari kelahirannya.
Apa salah kita sebagai umatnya merayakan kelahirannya? Salah enggak, Bu? Salah enggak? Makanya seorang imam pernah bersyair, "Iza kana huwa kafirun jaza zimmu yatabattara yahu fil jahimi mukhallada." Abu Thalib yang kafir saja, Pak. Abu Thalib itu siapa tadi? Paman Nabi. Abu Thalib yang kafir saja diringankan oleh Allah azabnya di neraka Jahim. Abu Thalib yang kafir saja diringankan oleh Allah azabnya di neraka Jahim. Kapan? Ta'annahu yawmal isdaini daima. Setiap hari Senin Allah angkat azabnya. Abu Thalib setiap hari Senin Allah tidak azab dia. Allah angkat azabnya. Kenapa? Yukhaffafu anhu bis-sururi bi Ahmada. Karena dia gembira ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Rupanya Abu Thalib itu ketika Nabi Muhammad lahir, langsung dia ambil keponakannya, ini keponakan saya, dan dia langsung menyembelih seekor onta, dimasak, dibagi-bagikan ke suku Quraisy. Begitulah Abu Thalib gembira. Tapi saya di akhir hayatnya dia wafat tidak dalam keadaan beriman. Sedih dan Nabi, sedih banget. Akhirnya turun ayat, apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi liman yasha. Hai Muhammad, engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, karena urusan hidayah itu urusan Allah. Maknanya di sini apa? Muhammad bukan Tuhan. Nabi Muhammad manusia biasa, dia hanya mengajar. Soal iman tidak iman itu urusan Allah. Jadi hidayah itu tidak bisa. Makanya Nabi ada yang istrinya kafir. Siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi ada yang bapaknya kafir. Siapa? Nabi Ibrahim bapaknya azab. Wahai ayah, ayo menyembah Allah. Tidak mau kata ayahnya, karena ayahnya tukang buat patung. Ada Nabi anaknya kafir. Siapa? Anak Nabi Nuh, Kan'an. Hai anakku, irkam ma'ana. Wahai anakku, naiklah kapal supaya engkau tidak tenggelam. Tapi anaknya tidak mau, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Maka petunjuk itu, hidayah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan urusan kita. Maka malam ini tuntaslah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mencintainya, Bu? Setidaknya ada 4. Nah, ini oleh-olehnya, Bu, ya. Kita singkat saja 4. Yang pertama, man ahabba syai'an aktsara min zikri. Siapa yang cinta sesuatu, selalu dia menyebut sesuatu tersebut. Kalau bapak tuh cinta tanah, apa yang dibaca itu hari Pak? Duduk di warung tanah, duduk di warung tanah, duduk di sikoh tanah. Kalau bapak tuh cinta, cinta jualan, yang dibicarakan sehari-hari apa? Jualan. Kalau orang tuh cinta sawit, apa cinta hari Pak? Cinta kebun sawit. Kalau bapak tuh suka mancing, apa pembahasannya tiap hari? Mancing. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, tugas kita adalah selalu menyebut Nabi Muhammad. Gimana cara nyebutnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berbanyak salawat kepada beliau. Itu buktinya kita cinta.
Ibu lebih cinta suami atau Nabi Muhammad? Lebih cinta suami atau Nabi Muhammad? Nah, ada yang berani jawab takut. Bapak cinta bini atau Nabi Muhammad? Nah, juga berani menjawab. Padahal Nabi sudah menyebutkan apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu hatta ahabba ilayya, sehingga kalian lebih mencintai saya, min walid, dari ayah ibu kalian, wa walad, dari anak-anak kalian, wan nasi ajma'in, dan manusia sekalian anak. Jadi orang yang pertama kita cintai siapa, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita mengharap syafaat beliau? Nah, itu yang pertama, tanda cinta. Tanda cinta yang kedua apa lagi? Apa lagi, Bu? Tanda cinta yang kedua, rajin membaca surat cinta. Iya enggak? Zaman-zaman ibu dulu yakin ambo pakai surat dia, Bu? Iya. Kan belum ada handphone. Dia pakai surat kan? Itu kalau datang surat dari orang yang ibu cintai itu tidak salah, saya mengalami juga kertasnya warna-warni pokoknya. Nggak ada lagi kertas seperti itu sekarang. Habis ditulis kepada yang tersayang, engkau ada di mana? Pokoknya mulai malam terlibat, jangkrik pun terlibat dalam tulisan. Kira-kira senang nggak ibu bacanya dulu? Senang hati baca, Bu? Berapa kali ibu baca? Apa? Sampai 100 kali, Bu ya? Masya Allah. Yang bapak lah umur 50 tahun ke atas, kan belum ada WA tuh, Pak ya. Kira-kira datang surat dari ibu dulu, kira-kira dibaca atau enggak? Senang enggak bacanya? Masya Allah, senang sekali membacanya. Kalau zaman Ustaz Putra pakai WA saja, darling, media, macam-macam dalam tulisan. Kira-kira senang enggak membacanya? Senang. Begitulah indahnya kita membaca surat cinta tadi. Bukti bapak ibu cinta kepada Nabi, bacalah surat cinta dari beliau. Apa surat cinta? Wah, nih surat cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran. Inilah yang beliau tinggalkan, Pak, tulisan ini. Tidak ada satupun. Inilah yang tinggal sama kita. Pertanyaannya hari ini, ibu mau jawab jujur atau tidak? Mau jawab jujur atau tidak? Lebih banyak baca Quran atau nengok handphone? Berarti sama waktu. Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Karena Quran ini akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi kita. Lebih banyak baca WA atau Quran? WA, Bu ya, sama waktu. Masya Allah. Jadi malam ini kita sadar sejauh mana kita mencintai beliau, dibuktikan sejauh mana kita sering membaca surat dari beliau. Sudah berapa tuh? 2. Yang pertama, selalu menyebut nama. Yang kedua, selalu membaca surat beliau. Yang ketiga, tauladani beliau. Jadi tauladan, ada namanya sunnah. Hadis Nabi, sunnah beliau kita amalkan. Saya tanya ibu, Nabi istrinya banyak atau sedikit? Alaleh. Nabi istrinya banyak atau sedikit? Kok sedikit ya, Wak? Nabi istrinya 1 atau lebih? Bapak boleh atau enggak?
Nah, mulai. Ini kan sunnah ini, Pak. Saya tanya Bapak, istri Nabi lebih satu atau dua? Lebih. Tapi ingat, beliau memakai prinsip satu istri. Kenapa? Selama dengan istri pertamanya ada anak beliau menikah. Siapa istri pertama Nabi? Khadijah. Berapa tahun dia dengan Khadijah? 15 tahun hampir. Ada tak dia nikah selama dengan Khadijah? Tidak pernah. Bapak istri sekali, istri pertama atau yang kedua? Pertama. Berarti selama ibu itu yang pertama, kalau bapak ikut sunnah Nabi tidak boleh nikah dah, kecuali dia wafat. Paham? Jangan sunnah, ini kita bicara sunnah ini. Setelah Khadijah wafat, beliau nikah dengan siapa? Aisyah. Ini istri pertama namanya. Kok enggak istri kedua, Ustaz? Kan sudah menikah. Berapa istri Nabi setelah Khadijah? Aisyah. Satu atau dua? Satu. Aisyah. Jadi kalau baik-baik supaya paham ya. Setelah dengan Aisyah, Islam berkembang. Seorang wanita suaminya mati di medan perang, keluarganya tidak ada. Namanya Maimunah, umurnya 50 tahun. Apa umur? 50 tahun. Aisyah umur 20 tahun. Nabi menikah dengan janda umur 50 tahun setelah nikah dengan Aisyah. Pertanyaannya, istri Nabi yang pertama tua atau muda? Muda. Namanya Aisyah. Berapa umurnya? 20 tahun. Nikah lagi dia, muda atau tua? Berapa umurnya? 50. Berapa kali lipat dari Aisyah? 20, 40 tambah 10, 50 tahun. Jadi kalau ada datang ke ibu bapak tuh minta izin katanya. Ini udah kaya dia, umpamanya duitnya banyak Pak ya. Minta izin, Bu, apa Bang? Dek, abang minta izin mau nikah lagi. Dengan siapa Bang? Dengan janda. Boleh Bang, sangat didukung. Tapi syaratnya janda itu umurnya 2 kali lipat dari saya. Ibu berapa umurnya Bu yang kacamata? Hah? Yang sampai kacamata lah berapa umurnya? Berapa Bu? 26. Hah? Ada 30. Taruhlah umur ibu 30. Baru suaminya boleh nikah. Kalau istri kita 30, wajib yang umur apa? Molak. Jadi jangan sunnah ke sunnah saja kan. Saya di KUA ini Pak. Jadi gampang aja orang nambah istri Pak kuat. Apa syaratnya? Izin istri pertama, izin poligami, izin poligami. Tapi kebanyakan orang nikah sekarang, kira-kira istri keduanya lebih tua atau lebih muda? Lebih tua atau lebih muda? Itu katanya sunnah tadi. Jadi jangan jadikan sunnah sebagai alasan. Karena pada prinsipnya Rasulullah menikah bukan unsur basyariah. Ingat Pak ya, bukan unsur basyariah. Basyariah itu mohon maaf unsurnya mencontoh Rasulullah. Satu, sebut namanya. Yang kedua, baca suratnya. Yang ketiga, contoh akhlaknya. Yang keempat, kenal beliau lebih dekat. Kenal kita Nabi. Makanya para ulama banyak mendefinisikan seperti apa Rasulullah itu. Rasul itu ganteng atau tidak? Ganteng atau tidak, Bu? Tidak boleh ganteng. Maka tidak boleh dilukiskan. Rasulullah itu mulia. Sehingga dalam kitab Marakil Ubudiyah itu pernah syair dibuat dari hadis-hadis Nabi.
kata Imam Al-Ghazali, lam yahtarim qattu mutlaqan abada wa ma tasaba'as lam bimadan zamani. Rasulullah itu tidak pernah mimpi yang tidak. Tidak pernah mimpi buah, tidak pernah mimpi jelek. Wa ma tasaba'as lam bimadan zamani. Seumur hidupnya beliau tidak pernah menguap. Contoh apa menguap, Bu? Kalau awak meskipun banyak lolok tetap menguap itu. Jago pagi menguap, jago sore menguap. Tapi Nabi tidak pernah. Begitulah mulianya beliau. Min hudawa mufalam tahrub wa ma waqa'at subabatun abadan fi jismihil hasani. Hafal ini syahidnya. Min hudawa mufalam, seluruh binatang, singo, nahim, enggak langau bahasa awaknya, Bu. Kalau awak meskipun mandi 3 kali sehari, langau tetap datang. Tapi Rasulullah tidak berani makhluk dari hinggap di badan beliau. Wa qalbuhu lam yanam bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabata wa la yurau asrubahu liminhu fi alami. Bi khalfihi ka'amam, Nabi itu belakang dengan depan sama kita. Di bawahnya, Pak. Kalau satu kali orang belakang kan bisa ikut-ikut. Kalau Nabi tidak kuat orang lewat di belakangnya, mulia. Wala yura asrubahu, seumur hidup beliau buang airnya tidak pernah terlihat oleh siapapun. Jadi langsung diangkat. Karena itu beda najis. Lanjut, wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yura wasihu fi samsi zumbatun. Wa qalbuhu lam yanam, hati beliau tidak pernah tidur. Wal 'ainu qad na'asat, meskipun matanya terbejam. Nabi itu, Pak, meskipun matanya lolok, hatinya tidak pernah tidur. Beda dengan kita, meskipun mata nampak, hati tetap lolok. Dia matanya kelihatan. Sampai di rumah, Bu, apa gaji Ustaz tadi? Entah ya benar. Matanya jorok, matanya nampak. Tapi Rasul tidak. Meskipun dia tidur, hatinya tetap bangun. Wala yurazillu fi syamsi zulfatan, seumur hidup beliau bayang-bayang beliau tidak pernah kelihatan. Tentu bayang-bayang, Bu. Kan kalau lewat awak nampak bayang, Pak. Tapi Nabi tidak pernah kelihatan bayang-bayang. Kenapa? Kan kita yang baca. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun, engkau bulan, engkau matahari, anta nur, engkau cahaya ala nur, di atas cahaya. Cahaya matahari tidak bisa menembus nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah mulianya beliau. Maka kita harus kenal dengan Nabi, dekatkan hati kita dengan Nabi. Jadikan Nabi sebagai idola dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda ibunda, mungkin inilah hikmah
yang kita ambil malam ini. Mudah-mudahan kita dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Wa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma arham ummatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziaratakal haram wa haramin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ziaratakal haram Makkatal Mukarramah wa Madinatal Munawwarah ya Allah qabla an tumitana. Allahumma arzuqna ziaratakal haram nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratan ba'da marrah ya Allah ya mujibas sa'ilin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda ibunda, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dan kita mudah-mudahan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.